Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kodoba. Pandai Kodoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Oke, kali ini kita akan belajar lagi nih pola kalimat JLPT N3, yaitu pola kalimat kara ni kakete. Oke, kara ni kakete ini sebenarnya hampir mirip dengan karamade loh minasang. Tapi ada sedikit perbedaannya. Nah, perbedaannya akan Pandai Kodoba spill di akhir nanti ya. Jadi simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita lanjut ya ke bagaimana cara membuat kalimat, kita harus tahu nih fungsi dari tata bahasa ini. Jadi fungsi dari pola kalimat karanya kakete ini ya simpel aja ya, digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau keadaan ya itu berlangsung dari suatu waktu hingga ke waktu lain. Misalnya dari waktu A ke waktu B. Makanya tadi sempat aku mention ya kalau pola kalimat ini agak sedikit mirip dengan pola kalimat karamade, walaupun ada sedikit perbedaannya. Nah, untuk arti dari tata bahasa ini artinya dari hingga sekitar. Nah, kalau dari arti di sini sebenarnya kita udah bisa nebak nih bahwa akhir keadaan atau sesuatu itu terjadi itu adalah suatu waktu yang tidak pasti atau bisa kita ngomong dengan kata sekitar biasanya. Pola kalimat ini juga ada sedikit ini ya tadi ya catatan juga. Nah, di sini aku bakal bahas ya perbedaan dengan made. Nah, untuk perbedaannya nih kakete dengan made yaitu adalah kalau made itu ya biasanya dia pakai waktu yang spesifik, misalnya kayak jam. Misalnya dia bisa pakai waktu yang spesifik atau mungkin suatu kejadian yang memang berlangsung dengan singkat gitu. Nah, itu bisa pakai made. Tapi kalau nikakete itu nggak bisa ya untuk menggunakan waktu yang singkat. Makanya dia nggak bisa tuh pakai jam. Misalnya kayak Sanji kara goji nikakete. Nah, itu fushizeng ya atau tidak alami sebenarnya secara pemakaian. Kalau mau lebih alami kayak Sanji kara goji made. Karena kan cuma 2 jam ya kejadiannya dan juga menggunakan waktu yang spesifik ya, jam dengan jam. Seperti itu. Nah, kalau nih kakek itu kan artinya ada sekitarnya. Jadi biasanya bukan waktu yang spesifik atau bukan waktu yang kejadiannya itu singkat. Seperti itu misalnya kayak Getsu yobi kara doyobi ni kakete. Nah, itu bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana sih cara membentukkan dari pola kalimat ini. Nah, untuk susunan pola kalimat ini juga simpel aja ya. Biasanya dia tuh keterangan waktu kara ditambah keterangan waktu lagi ni kakete. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada Sangatsu kara gogatsu ni kakete ame ga oi desu. Yang artinya dari bulan Maret hingga sekitar bulan Mei hujan sering turun. Nah, di sini kan keterangan waktunya adalah keterangan waktu yang bukan spesifik seperti jam ya dan juga berlangsung lumayan lama. Jadi ini bisa dipakai nih kakete. Dan untuk contoh kalimat selanjutnya itu ada asakara hiru ni kakete kion ga arimasu. Dari pagi hingga siang suhu akan naik. Nah, di sini juga ya dari pagi hingga siang suhu akan naik. Jadi ini bukan kejadian yang singkat ya, seperti hanya 2 jam atau 1 jam. Nah, itu biasanya lebih shizeng pakai made. Seperti itu minasang. Dan ada kesimpulan juga ya untuk pola kalimat ini ya, walaupun pola kalimat ini mirip dengan karamade tadi ya udah aku sebutin juga bahwa kalau karamade itu ya lebih fleksibel secara penggunaan karena dia bisa digunakan untuk suatu kejadian yang terjadi dengan singkat dan dengan waktu yang spesifik seperti jam. Nah, kalau nikakete itu biasanya dia nggak berdampingan dengan jam ya, biasanya dia dengan keterangan waktu yang lain seperti asa, ashita, kino ataupun nama-nama hari seperti itu. Jadi lebih ke kejadian yang terjadi dengan periode yang lumayan panjang dan biasanya suatu hal yang nggak pasti, makanya dia tuh nggak bisa ya berdampingan dengan jam karena jam itu kan keterangan waktu yang spesifik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa banget ya nanti minasang tanyain aja di kolom komentar. Nah, sebelum berakhir di sini ada kuis dulu buat minasang nih. Di sini ada bacanya. Konya kara ashita ni kakete oame ga furu daro. Nah, kira-kira arti dari kalimat ini apa sih? Kalau minasang tahu, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, videonya udah selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman minasang yang lagi belajar JLPTN 3 nih ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pandai Kodoba karena di next video kita bakal bahas ya pola kalimat selanjutnya yaitu o chushin ni ya. Kira-kira apa sih arti dan fungsinya? Kalau penasaran jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih, ya mata deh. Bye bye.